Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 205, 206 hingga 207, mulai dari soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuknya menggambar. Untuk soal nomor 11 sampai 13, salinlah gambar pada kertas berpetak dan lakukan transformasinya. 11. Refleksikan bangun datar berikut terhadap garis refleksi L. Oke, ini gambarnya, ini garis refleksinya ya, garis L. Gambar 3.85 hasil refleksi terhadap garis refleksi L. Oke, kita salin dulu gambarnya ini pada kertas berpetak. Ku ajarin caranya ya Dek ya, ini dia. Siapkan kertas berpetak punya kita masing-masing ya. Kemudian di kertas berpetak ini kita gambar dulu garis refleksi L. Jadi di sini. Nah, pokoknya dia garisnya itu garis yang mendatar gitu tadi kan ya. Oke, ini dia kan. Nah, garis L-nya dia gambarnya putus-putus. Ya udah kita ikutin gambarnya putus-putus. Sini kasih huruf L. Nah, setelah itu untuk menggambarnya, lihat ini titik yang paling dekat dengan garis L. Oke, di sini terus ada lagi yang di sini, ya kan? Nah, titik ini, dua buah titik ini jaraknya dari garis L itu satu kotak. Yang atas ini sama ya, satu kotak juga. Terus antara titik bawah dengan titik atas ini terpisah berapa kotak nih? 1, 2, 3. Oke, kita gambar. Gambarnya itu kayak gini. Bikin dulu titik yang sebelah sini. Ini jaraknya satu langkah dengan garis L. Terus bikin lagi titik yang di sini. Ini juga jaraknya satu langkah dengan garis L. Dan harus kita pastikan jarak antara titik bawah dan titik atas ini juga sama, 3 langkah. Kayak tadi, ya kan? Nih, 1, 2, 3. Udah, berarti kita udah gambar 2 buah titiknya. Berikutnya gambar titik yang mana lagi? Yang sebelah sini. Nah, ini jaraknya ke garis L adalah 2 langkah. Dan posisinya dia kayak diagonal terhadap titik yang atas itu. Di sini nih Del tempatnya. Ini kan titik yang atas. Nah, titik satunya lagi itu yang sebelah sini gitu. Nih ya, jaraknya 2 langkah kan, dan dia nih posisinya diagonal dengan titik yang atas. Oke, kita sudah punya 3 buah titiknya. Nah, sekarang untuk titik yang atas ini kita gambar juga. Berarti acuannya dari titik yang ini tadi ke atasnya gitu ya, diagonal ya. Sebelah mana tuh? Nah, titik yang ini ke atasnya sini. Berarti di sebelah sini. Oke. Lagi titik yang ini. Nah, sekarang bergeraknya dari sini aja. Serong 2 kali kayak gitu kan. 1, 2 nyampe ya. Kita gambar, ini kan serong 1, 2. Nah, berarti titiknya itu ada di sini. Dan kalau kita ukur dari titik yang terbaru ini terhadap titik yang tadi, ini berapa langkah nih? 1, 2. Cocokin sama nggak dengan gambar aslinya? Nih, 1, 2 sama ya. Nah, sekarang menggambar titik yang di sini. Kalau ini sih Kasari bikinnya acuannya dari titik yang bawah ini tadi lagi aja. Serong ya, 2 langkah. 1, 2 sampai. Oke, berarti dari sini ya acuannya ya. Serong 1, 2 sampai gitu. Dan untuk mengecek kebenarannya, hitung aja jarak dari titik yang terakhir ini ke garis L. Di sini kan 1, 2, 3, 3 langkah. Bener nggak yang di sini juga 3 langkah? Nih, 1, 2, 3. Bener, alhamdulillah. Berarti udah tepat ya semua titik kita. Nah, kalau sudah tepat, tinggal dihubung-hubungkan aja sesuai gambarnya. Ini ke sini, terus ini ke sana, ya. Terus ini ke situ, ke bawah lagi. Nah, terus ini ke bawah lagi. Terakhir dihubungkan ke yang ke awalnya. Nah, seperti ini kan ya gambarnya. Udah jadi. Ini langkah pertama, kita menyalin gambarnya di kertas berpetak punya kita sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita udah punya gambarnya kayak gini, diapakan? Ini Dek, disuruh refleksikan. Direfleksikan itu maksudnya dicerminkan ya.
dicerminkan terhadap garis refleksi L. Ya udah, berarti gambar ini adalah gambar aslinya. Disuruh dicerminkan terhadap garis L yang di sini. Berarti nanti bayangannya sebelah mana? Sebelah sini. Oke. Nah, sekarang kita siap menggambar bayangannya atau hasil refleksinya. Caranya kayak gini, mulai dari titik yang awal banget tadi. Nah, sekarang titik ini kita cerminkan terhadap sumbu L. Sumbu L itu anggap aja sebagai penggaris ini, Dek. Ini sebagai cerminnya, ya. Nah, titik ini jaraknya terhadap cermin itu berapa langkah? 1 langkah, kan? Berarti nanti dari cermin ke sini jaraknya juga harus 1 langkah. Udah, berarti disinilah letak titik bayangannya. Gitu aja. Lagi sekarang untuk titik yang mana? Boleh titik yang di sini. Titik ini jaraknya ke cermin berapa langkah? 1, 2 langkah. Berarti dari cermin ke sini jaraknya juga harus 2 langkah. 1, 2. Udah, maka disinilah letak titik berikutnya. Ya. Lagi sekarang untuk titik yang ini jaraknya ke cermin berapa langkah? 1 langkah. Maka nanti hasilnya juga harus berjarak 1 langkah di sebelah sini, ya. Ini kalau mau kita hubungkan dulu boleh loh, karena ini sudah pasti bener, ya. Nah, ini kita hubungkan kayak gitu. Oke, ya kan? Lanjut untuk titik berikutnya yang atas ini. Lihat jarak titik yang atas ini ke cermin atau ke penggaris kita ini berapa langkah? 1, 2. Oh, 2 langkah. Berarti dari cermin ke sini jaraknya juga harus 2 langkah. Maka di sini letak titik berikutnya. Mau dihubungkan juga boleh. Aman kok ini. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya titik yang ini kita hitung jaraknya terhadap sumbu L atau garis L atau sampai ke penggaris ini. Jarak titiknya ini ke sini berapa langkah sih? Hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 langkah. Berarti nanti ke sini jaraknya juga harus 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah letak titiknya, ya. Mau dihubungkan? Boleh. Atau kalau menghubungkannya nanti aja sekalian pas udah beres juga nggak apa-apa, ya. Nah, sekarang terakhir banget titik yang ini nih. Oke, kita lihat jarak titik terakhir ini ke penggaris berapa langkah? 1, 2, 3. Oh, 3 langkah. Berarti jarak dari sini ke hasil akhirnya juga harus 3 langkah. 1, 2, 3. Maka disinilah letak titik terakhirnya. Udah, tinggal dihubungkan aja. Sret, ini juga ditutup aja. Tada, sudah jadi ya. Ini gambar aslinya, ini gambar hasil refleksi terhadap garis L-nya. Selesai ya. Ini untuk mengerjakan soal nomor 11. Seperti itu caranya. Mudah ya, Dek ya? Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 12. Rotasikan bangun datar berikut sebesar 180 derajat terhadap pusat rotasi O. Baik, berarti ini gambar 3.86 hasil rotasi titik pusat O. Ini gambarnya harus kita salin juga ke buku kotak kita, ya. Nah, Kak Sari ajarin dulu cara menyalinnya. Oke, sebelum kita menyalin, di sini kalau di buku cetakmu itu belum ada garis putus-putusnya yang tembus ke titik O, itu boleh ditambahin ya, Dek ya. Nah, supaya kita melihatnya enak tuh. Jadi di sini tuh dia pas banget di titiknya ya. Nah, ini juga jadi kayak sejajar dengan titik O gitu. Ya, oke deh. Nah, sekarang langsung aja. Di sini Kak Sari udah siapkan kertas berpetaknya. Gambarnya di bawah soal nomor 11 tadi. Apa-apa, masih cukup berhemat kita. Oke. Nah, Kak Sari akan tentukan dulu titik O-nya. Jadi langkah pertama tentukan titik O-nya. Kak Sari taruh di sini aja. Sebenarnya bebas mau naruhnya agak ke sana, agak ke sini, agak ke atas, agak ke bawah bebas. Ya, kalau punya Kak Sari di sini aja deh titik O-nya. Nah, langkah berikutnya akan ku gambar titik yang sejajar ya.
yang lurus dengan titik O tadi yang di sini. Nah, cara gambarnya kita harus hitung ini jaraknya berapa langkah nih. 1 2 langkah. 3 langkah ya. 1 2 3 langkah. 3 langkah di kanannya titik O. Mana dia? Nih, 3 langkah di kanannya titik O. 1 2 3. Oh, berarti titiknya ada di sini. Nah, ini kita tandain dulu ya. Berikutnya titik yang mana yang kita tandain lagi? Ke sini aja deh beloknya karena yang udah deket gitu ya. Jadi ke belok ke atas ke kiri gitu. Dia serong kiri gitu ya. Oke, Kak Sari gambar juga. Dari titik ini tadi serong kiri gini. Nah, berarti di sebelah sini. Oke. Lanjut, sekarang Kak Sari kejar titik yang di sebelah sini nih, 2 langkah ke kiri. Oke, kita gambar 2 langkah ke kiri ya, 1 2. Maka di sini. Nah, ini titiknya kalau kita cek terhadap titik O tadi, bener nggak dia berjarak 1 langkah? Coba cek, bener ya, dia berjarak 1 langkah gitu. Jadi kita yakin gambar kita bener. Oke, nah sekarang dari titik yang terbaru itu kita serong 2 langkah ke kanan ya kan, ketemunya nanti titik yang di sini. Siap. Nih dari titik yang terbaru ini serong 2 langkah ke kanan ya, 1 2. Nah ada di sini letaknya, gitu ya kan? Oke, sudah. Lanjut lagi, sekarang serong lagi ke bawah kanan nih ya, 1 langkah. Oke, nanti akan ketemunya di sini ya. Dan jarak dari titik yang atas ini ke bawah ini harus 1 langkah. Kayak gitu untuk ngeceknya. Mana coba? Ini serong ke bawah 1 langkah tuh ya. Dan bener aja jaraknya ke titik yang bawah ini 1 langkah. Sip. Berarti titik terbaru kita sekarang yang ini. Lagi sekarang dari titik terbaru ini, wow jauh ke sana. Ini berapa langkah ini? Kalau Kak Sari lihat nih 3, 1 2 3. 3 langkah ke kanan. Mana itu? Hati-hati. 3 langkah ke kanannya ini dia. 1 2 3. Wow, hati-hati. Kak Sari juga harus berhati-hati, harus ku cek dulu ya Dek ya. Coba ngeceknya gimana? Ngeceknya kalau titik ini ku tarik garis ke bawah. Nih, Kak Sari tambahin dengan penggaris kayak gini, dikasih garis putus-putus gitu. Tipis aja, ya kan? Nah, ini juga kasih garis putus-putus. Oke, nah ini jarak yang paling atas sampai ke yang sini tuh berapa langkah nih? 1, 2, 3. 3 langkah harusnya ya. Nah, coba kalau yang punyanya Kak Sari 3 langkah apa enggak? Kayaknya enggak, kejauhan nih. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya tulisannya god tapi bacanya god. Ternyata 5 langkah jaraknya. Berarti dia kejauhan terlalu tinggi. Ya udah Kak Sari koreksi kalau gitu. Posisinya nggak di situ. Dia serong 3 langkah tapi nggak terlalu jauh gitu. Ke sini nih dia kayaknya. 1 2 3. Nah, ini coba. Nah, atau ke sini. Tadi jaraknya harus 1 2 3. Oh, masih ketinggian juga. Kalau ke sini nanti jaraknya ke bawah 1 2 3 4. Masih ketinggian. Ya udah, berarti turun dikit lagi ya. Serongnya masih terlalu tinggi. Ke sini kalau gitu. Nah, ini yang tepat. Masya Allah. Ini jaraknya ke bawah 1 2 3. Udah bener 3. Untuk ngeceknya lagi, coba kita hitung jaraknya dari titik yang sini tadi. Kalau punya kita 1 2 3 4. Sesuai nggak dengan yang di buku? 1 2 3 4. Iya, udah sesuai ya. Jadi titiknya ini memang posisinya harus sejajar. Masya Allah. Tadi Kak Sari sempat keliru kejauhan di sini, di sini. Ternyata yang benar yang di sini ya, sejajar dengan titik yang ini. Oke, kayak gitu sih versinya Kak Sari menyalin gambar nomor 12 ini ya. Agak trial error, tapi yang penting gambarnya jadi. Udah deh, tinggal dihubungkan aja untuk gambarnya. Titik O-nya jangan ya. Jadi langsung dari titik yang sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kembali lagi ke situ ya. Seret. Nanti ini gambarnya harus sama persis dengan yang di buku.
Ini Kak Sari menggunakan kertas kotaknya itu yang ukuran sedang. Barangkali kalau kamu menggunakan kertas kotaknya ukuran kecil atau ukuran yang paling besar itu ada kan, nanti ya ukurannya beda, tetapi gambarnya akan tetap sama kalau kamu ikutin langkah-langkahnya persis seperti yang Kak Sari lakukan ini ya. Coba kita cek dulu gambarnya bener nggak kayak gitu. Iya, udah bener ya, persis. Oke, sip. Nah, sekarang kalau proses menyalin gambarnya sudah, waktunya mengerjakan soalnya. Gambar ini tadi harus diapakan? Harus dirotasi ya sebesar 180 derajat, pusat rotasinya di O. Baik, caranya kayak gini. Kalau dirotasikan 180 derajat, pusatnya di titik O ini, caranya tuh gampang deh. Satu persatu titiknya kita rotasikan dulu dengan cara ditarik garis ya, ditarik garis. Misalnya titik yang ini kita tarik garis dihubungkan ke titik O. Kayak gini, narik garisnya tipis aja. Nah, garis yang sudah kita tarik tadi dilanjutkan aja ke bawahnya. Jadi ke bagian bawahnya atau ke arah lawannya. Nah, sudah dengan jarak yang sama. Titik ini ke O jaraknya kan 1 langkah. Berarti dari O ke sini juga harus 1 langkah. Maka disinilah titik hasil rotasinya. Gitu. Kita simpen dulu titik ini. Nah, sekarang titik berikutnya yang sebelah sini. Caranya sama, hubungkan titik kita ini ke titik O. Tipis aja ngehubungkannya. Oke. Nah, terus garisnya ini diperpanjang aja ke arah sebaliknya. Nah, ini kan dari atas ke tengah, berarti dari tengah ke bawah gitu maksudnya. Maka disinilah letak titik hasil rotasinya. Gitu deh. Bisa ya? Nah, ini nanti tinggal dihubungkan aja. Belakangan aja boleh deh. Nah, sekarang untuk titik yang ini sama, kita hubungkan ke titik O. Tipis aja, terus dilanjutkan ke arah sana ya. Nah, dengan jarak yang sama. Kalau ini tadi kan ke O jaraknya 3 langkah, berarti ke sana juga harus 3 langkah. Maka disinilah letak titiknya. Bisa dipahami, diikutin? Bisa. Lagi untuk titik yang di sini ya, boleh bikin garis ke O, hubungkan ke titik O. Kayak gini, dilanjutkan aja. Nah, dengan jarak yang sama, ini ke sini, dari sini ke situ. Tuh, berarti disinilah letak titiknya. Ya, udah 4 titik nih, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Masalah menghubungkannya nanti aja deh. Yang penting kita buat dulu titik-titiknya ya. Berikutnya titik yang sebelah sini. Oke, kita hubungkan. Ya, kayak gini, tipis aja, dilanjutkan lagi ke bawah. Nah, maka letak titiknya ada di sini. Wow, kayak gimana ini nanti hasilnya? Hasilnya nanti harus kurang lebih, nggak kurang lebih, harus sama persis dengan gambar aslinya, tapi diputer letaknya kayak gitu deh. Terakhir tinggal titik yang ini aja kan ya. Ya udah, caranya sama. Kita hubungkan titik punya kita ini yang terakhir ini ke titik O menggunakan sebuah garis lurus kayak gini. Kalau sudah, garisnya dilanjutkan aja ke sebelah sana dengan jarak yang sama. Oke, maka ketemu di sini letak titiknya. Udah deh, kalau udah tinggal dihubungkan. Hati-hati menghubungkannya. Kayak gini deh, startnya dari O ya. O ke atas, berarti punya kita O ke bawah. Nah, ini udah ada garisnya kan? Ya udah. Terus belok ke kanan, berarti kalau punya kita beloknya ke kiri gitu. Nah, ini dihubungkan. Dah, setelah belok ke kiri dia belok ke setelah belok ke kanan dia belok ke bawah. Oh, kalau gitu punya kita setelah belok ke kiri belok ke atas ya. Lawannya bawah kan atas. Oke. Setelah itu dia naik ke atas. Loh, kalau punya kita berarti turun. Turun ya pasti ke bawah ya. Turun ke sini. Naik pasti ke atas, turun pasti ke bawah. Oke, sudah di atas ini dia ternyata ke kiri ya kan, ini arahnya kayak ke kiri gitu ya. Kalau gitu kita kebalikannya, arah kita ke kanan gitu. Jadi diikutin aja langkahnya, gerakannya. Nah, dari sini dia ke atas kiri, kalau gitu kita ke kanan bawah ya, tinggal dihubungkan.
Terakhir dia kembali lagi ke titik asal. Kita juga sama, kembali ke titik asal punya kita. Sudah. Jadi tuh ya, ini gambar aslinya, ini hasil rotasinya ya, sejauh 180 derajat terhadap titik pusat O. Gambarnya persis sama tetapi diputar gitu deh ya. Ini anggaplah ini kayak hidungnya si anjing. Dia kayak di sini ya, ini kalau Kak Sari bayangkan kayak rasi bintang gitu ya, bagian ujungnya di atas sono, sekarang setelah dirotasikan bagian ujungnya di bawah sini. Seperti itu maksudnya rotasi 180 derajat berpusat di titik O ini. Oke, paham ya? Sip, nomor 12 Kak Sari anggap beres. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikutnya nomor 13. Translasikan bangun datar berikut berdasarkan arah translasi yang diberikan. Oke, ini gambar bangunnya. Gambar 3.87 hasil translasi segi 4. Oke, berarti langkah pertama kita gambar ulang dulu segi 4 ini pada kertas berpetak punya kita ya. Nah, Kak Sari fokusnya startnya dari titik yang bawah sini. Digambar aja. Bebas ya, namanya start ya bebas. Misalnya Kak Sari buat di sebelah sini deh. Nah, oke, ini sebagai titik awal kita. Berikutnya dari titik awal kita ini Kak Sari akan gambar titik yang kedua, itu yang bagian atas itu. Nah, kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 langkah ya jaraknya, atau 4 kotak. Ya udah 1, 2, 3, 4. Maka titiknya ada di sini. Lanjut, sekarang Kak Sari gambar titik yang ini, berarti 1 langkah di sebelah kirinya gitu kan? Ya udah, berarti ke sini ya, di sini titiknya. Berikutnya lagi kita gambar titik yang terakhir ini ya, dia itu kayak berjarak ke bawah menyerong gitu ya. Nah, sejauh 3 kotak. Ya udah, Kak Sari buat nih ya. Ini 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Ini dari titik ini ke sini ya, menyerong 3 kotak, 1, 2, 3 ya kan. Oke, dan kalau kita cek titik ini ke titik awal itu kayak menyerong 2 kotak ya kan. Coba sama enggak nih, di sini ke sini nyerong 2 kotak, bener ya. Jadi gambarnya sudah tepat, tinggal dihubungkan aja dari titik 1 ke titik lainnya, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali lagi ke titik asal. Oke, ini gambar segi 4-nya sudah kita salin. Nah, sekarang segi 4 ini harus diapakan? Harus ditranslasikan ya, berdasarkan arah translasi yang diberikan. Nah, arah translasinya itu yang ini nih Dek, yang ada panahnya ini. Ini artinya harus kita translasikan. Translasi itu artinya geser. Harus kita geser berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah ke arah kanan. Jadi gambar aslinya ini kita geser 3 langkah ke arah kanan. Nanti gambar hasil akhirnya harus sama, posisinya juga harus sama, nggak boleh kebolak-balik, keputar-putar gitu, nggak boleh. Kalau translasi itu hanya digeser aja, tapi posisinya tetap sama, hanya dia berpindah tempat ya. Oke, Kak Sari akan buat arah translasinya sejauh 3 langkah, berarti kayak gini ya kan, ke arah sini berjarak 3 langkah. Berarti titik ini nanti menjadi di sebelah sini kayak gitu deh ya. Kemudian titik yang ini sama, 3 langkah ke arah kanan gini. Oke, maka titik yang ini nanti ada di sebelah situ. Nah, lagi titik yang atas ini 3 langkah ke sebelah kanan. Nah, maka titik dia yang ini tuh adanya di sebelah sini ya. Satu lagi terakhir, titik ini kita geser, kita translasi 3 langkah ke sebelah kanan. Maka titik ini ada di sebelah sini ya. Sudah deh, jadi. Kok jadi? Tinggal dihubungkan aja kayak gini. Nah, gitu.
Ini nanti gambarnya persis sama, posisi menghadapnya juga tidak berubah, hanya saja letaknya yang digeser. Tadinya dia ada di sebelah kiri gitu ya kan, terus sekarang bergeser jadi agak di sebelah kanan karena ini digeser 3 langkah ke kanan ya. Paham ya? Seperti ini deh untuk mengerjakan soal nomor 13. Beres. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada petunjuk untuk nomor 14 sampai 15, salinlah bangun datar berikut dan gambarkan bayangan sesuai dengan aturan yang diberikan. Selanjutnya, identifikasi jenis transformasinya. Oke, jadi tetap ya kita harus menyalin ulang gambar bangunnya, terus kita sesuaikan dengan perintah masing-masing. Ini nanti nomor 14 ini apa? Kita sebutkan juga ya jenis transformasinya apa. Tenang, Kak Sari ajarin deh. Seperti ini. Oke, untuk soal nomor 14, X, Y ya menjadi X tambah 3, Y. Nah, kalau yang seperti ini jenis transformasinya apa? Ini jenisnya adalah translasi atau pergeseran. Jadi untuk jenisnya sudah Kak Sari sebutkan duluan ya. Kalau tipe yang seperti ini adalah translasi. Artinya nanti gambarnya itu digeser 3 langkah ke kanan. Kenapa 3 langkah ke kanan? Karena X-nya ditambah 3. Kalau ada tanda tambah itu berarti ke kanan. Seandainya ini tandanya kurang berarti ke kiri. Nah, untuk Y-nya tetap ya. Oke. Nah, di sini akan Kak Sari salin dulu ya gambar 3.88 transformasi X, Y menjadi X tambah 3, Y. Nah, menggambarnya seperti ini. Ini Kak Sari udah ikutan bikin sumbu yang tegak ini sebagai sumbu Y, sumbu mendatarnya ini sebagai sumbu X. Terus kita pindahkan posisinya titik yang ini dulu ya Dek ya. Ini kalau mau ditandai di sumbu X dan di sumbu Y, pada sumbu X dia itu menempati angka 1. Jadi nolnya itu ada di sini, berarti yang di sini tuh 1. Nah, di sumbu Y-nya angka berapa? Ini 1, ini 2 ya. Berarti 1 ketemu sama 2. Disitulah titiknya. Kita ikutin aja. Ini nolnya, berarti ini 1. Ini nolnya, ini 1, ini 2. Nah, 1 ketemu sama 2. Maka di sini titiknya ya. Kalau dikasih koordinat memang titik ini adalah 1,2. Alamatnya dia itu kayak gitu deh ya. Jadi alamat titik ini adalah 1,2. Udah ya, udah kita letakkan titiknya. Sekarang titik yang mana? Kak Sari bikin titik yang di atas ini dulu. Nah, di sini kalau dilurusin ke bawah itu di angka berapa? Lanjutkan, ini 1, ini 2, ini 3, ya kan? Berarti titiknya ini lurusnya di sumbu X di angka 3. Nah, di sumbu Y titiknya ini lurusnya di angka berapa? Lanjutkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini 3 ketemu sama 5. Nah, kita juga ikutan kayak gitu. Kak Sari lanjutkan dulu. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 ketemu sama 5. Disinilah letak titiknya. Kalau dikasih koordinat memang titik ini 3,5. Oke, terakhir satu titik lagi yang sebelah sini. Nah, di sumbu X-nya dia ke angka berapa ini? Pasti 4. Di sumbu Y-nya dia angka berapa itu? 1 ya. Jadi 4,1. Ya udah, ini kan 4. Nah, ketemu dengan 1. Maka di sini letak titik yang terakhir. Oke, ketiga titik ini kita hubungkan. Dihubungkan dengan garis menjadi gambar segitiga sesuai dengan gambar yang ada di buku. Oke, sip. Nah, sekarang gambar segitiga ini harus diapakan? Sesuai perintahnya tadi ya, harus ditranslasi 3 langkah ke kanan. Oke, digeser 3 langkah ke kanan, mulai dari titik yang ini dulu boleh ya. Ya udah, langsung aja geser 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Maka ada di sini letak titik yang barunya. Sama, titik yang ini juga digeser 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Oke, di sini letaknya. Terus terakhir titik yang paling atas
1, 2, 3. Oke, di sebelah sini letaknya. Nah, ya udah 3 titik yang baru ini tinggal kita hubungkan aja. Terus selesai deh soal nomor 14. Seperti ini. Nah, di sini di rumah Kak Sari sini sedang hujan deh. Kedengaran nggak di videonya Kak Sari ini? Kalau kedengaran, mudah-mudahan nggak ngeganggu ya. Masih lebih jelas suaranya Kak Sari. Maksudnya kayak gitu ya. Oke, beres ya soal nomor 14. Gambar segitiga awalnya yang sebelah kiri digeser 3 langkah ke kanan menjadi gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Soal terakhir kita di video ini. Oke, nomor 15. Ini gambarnya, gambar 3.89 transformasi X, Y menjadi negatif X, Y. Ya, perintahnya kayak gitu, X, Y menjadi negatif X, Y. Nah, ini Kak Sari bantu identifikasi dulu ya, jenis transformasinya ini transformasi apa. Ini adalah refleksi deh, atau pencerminan. Nah, refleksinya terhadap apa? Refleksinya terhadap sumbu Y. Jadi kalau mau ditulis lengkap sekalian boleh. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, titik pusatnya kalau refleksi sebenarnya nggak perlu titik pusat. Ya udah gini aja. Refleksi terhadap sumbu Y. Bukan sumbu negatif Y ya. Ini bacanya sumbu Y. Karena sumbu itu hanya ada 2 macam, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang untuk gambarnya ini perlu kayak diralat sedikit ya. Dia itu mencetaknya itu atau ngeprintnya atau apalah gitu ya. Ini kayak terlalu naik sedikit tuh deh. Sehingga titik-titiknya ini enggak pas pada titik yang ada di kotak-kotaknya itu. Nah, sama untuk sumbu X-nya itu kelihatan dia kayak yang agak geser naik ke atas sedikit ya. Maka di sini Kak Sari kasih ralat di sini ya. Titiknya itu tepat aja taruh di sebelah sini. Terus satunya di sebelah sini, satunya agak turun dikit menjadi di sini. Nah, ini kalau versi ralatnya Kak Sari. Nanti kalau sama guru kalian ternyata enggak diralat, ya udah cara merefleksikannya terhadap sumbu Y nanti sama kok dengan cara Kak Sari mengerjakan refleksi yang ini ya. Pokoknya diperhatikan aja. Tapi mudah-mudahan guru kalian juga kasih ralatan yang sama seperti Kak Sari ini. Nah, untuk menyalin gambar segitiga ini lebih gampang kita taruh dulu koordinat masing-masing titik deh. Untuk titik yang sebelah sini, kalau kita lihat di sumbu X, dia itu kan ada di titik ini ya. Nah, ini tuh angkanya berapa? Di sini ini 0. Kalau ke sebelah kiri itu negatif ya. Negatif 1, ini negatif 2. Berarti ini alamatnya di negatif 2, koma berapa? Nah, di sumbu Y-nya dia di angka berapa? Di atasnya 0 pasti angka 1. Jadi ini negatif 2,1. Titiknya tuh kayak gitu. Maka untuk menyalinnya kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Ke sini. Ini sumbu X-nya. Yang ke atas, ini sumbu Y-nya. Oke, nah Kak Sari letakkan titik negatif 2,1. Ini 0, ini negatif 1, ini negatif 2, ini Y-nya yang 1. Maka ini negatif 2 dipertemukan dengan 1, di sebelah sini letak titiknya. Gitu ya Dek ya. Sekarang titik yang kedua itu ada di sini. Kalau kita lanjutkan dulu, ini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Berarti titik ini adalah negatif 4,1. Nah, sama kita letakkan ya. Ini dilanjut ya, negatif 3, negatif 4. Berarti ini negatif 4,1. Maka letak titiknya itu ada di sini. Atau kalau mau pakai cara biasa, ya udah dari titik awal itu kita langkah ke kiri aja sejauh 2 langkah ya. Ini juga kan kayak gitu ya, 1, 2 tuh sejauh 2 langkah. Boleh kayak gitu. Nah, untuk titik satunya lagi yang sebelah sini, nah dia itu alamatnya X-nya di negatif 1, Y-nya di berapa? Ini lanjut setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti alamat titik yang paling atas itu negatif 1,6. Sama, kita buat kayak gitu ya. Ini negatif satunya sudah ada, 6-nya mana? Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6-nya. Nih, negatif 1 ketemu sama 6. Maka ada di sini titiknya.
Oke, maka inilah gambar segitiganya setelah disalin dan setelah Kak Sari ralat sedikit ya, sesuai yang Kak Sari ceritakan tadi, gambarnya itu agak diturunin dikit gitu dari gambar aslinya. Nah, sebenarnya kalau gambar aslinya nih, dua titiknya ini agak naik ke atas gini deh. Tuh, terus titik yang atas ini nyampe ke atasnya dikit lagi. Jadi kalau digambar segitiganya itu lebih naik ke atas dikit. Tapi ini setelah Kak Sari ralat kayak gini ya sayang ya. Oke ya. Sip. Ketika titiknya sudah kita pindahkan sehingga sudah terbentuk gambar segitiga sesuai yang ada di buku ini. Nah, sekarang gambar segitiganya ini tadi harus diapakan? Harus direfleksi terhadap sumbu Y sehingga nanti X, Y itu berubah menjadi negatif X, Y. Nah, ini Kak Sari tahunya dari sini sehingga Kak Sari yakin ini adalah refleksi terhadap sumbu Y. Kok bisa Kak X, Y menjadi negatif, Y itu maksudnya gimana? Maksudnya itu gini deh. Lihat, titik ini tadi kan Kak Sari udah bikin alamatnya tuh, yaitu negatif 2,1. Nah, misalnya ini kita kasih sebagai nama titik A ya, negatif 2,1. Nah, negatif 2,1 itu X-nya yang negatif 2, Y-nya itu 1. Ya, X-nya negatif 2, ya kan? Tuh, sumbu X kan. Terus Y-nya itu yang 1. Nih, sumbu Y kan. Nah, sehingga kalau dipindahkan ke sini untuk titik A itu negatif 2,1. Nah, asalnya negatif 2,1 ini nanti berubah menjadi A aksen berapa koma berapa. Lihat, ini X-nya adalah negatif 2. Kalau gitu negatif X-nya apa? Ya lawannya negatif 2. Lawannya negatif 2 adalah positif 2 atau nulisnya 2 saja. Terus ini Y-nya 1. Di sini juga Y, berarti ya sama, 1. Nah, sehingga nanti titik A aksennya itu alamatnya 2,1. 2,1 itu di mana? Di sini. 2-nya itu yang sebelah sini. Nah, yang ini, 1-nya yang di sini. Maka titik A aksennya ada di sebelah sini deh. Ya, A aksen. 2,1. Intinya titik asalnya di sebelah kiri, kemudian dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi berada di sebelah kanan. Dan kalau mau dicek jarak dari titik ini ya ke cermin 1, 2 sama dengan jarak dari cermin ke titik bayangannya 1, 2. Tuh gitu ya. Mau pakai rumus yang begini boleh, mau pakai hitungan langkah juga boleh. Tetapi khusus untuk soal nomor 15 ini Kak Sari sarankan pakai rumus yang begini ya, supaya kelihatan pinter dikit gitu deh. Jangan terus-terusan pakai menghitung langkah. Tapi sebenarnya menghitung langkah itu sah-sah aja. Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang susah? Bener nggak? Ya udah, meskipun kita bisa menghitung langkah, di sini Kak Sari ajarin juga cara menggunakan rumusnya ya. Selanjutnya untuk yang titik ini kita anggap sebagai titik B. Alamatnya X-nya adalah negatif 4, Y-nya adalah 1. Nah, kita catat dulu ya. B negatif 4,1 nanti berubah menjadi apa? Menjadi B aksen berapa koma berapa. X-nya adalah negatif 4, berarti negatif X-nya apa? Ya lawannya negatif 4, yaitu positif 4. Nulisnya 4 saja, koma Y-nya ini 1, berarti Y yang di sini juga harus sama 1. Jadi B aksen 4,1. Di mana letaknya? Sini. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, ini 4-nya, koma 1-nya di sini. Jadi 4,1. Disinilah letak titik B aksen. 4,1 ya. Coba kalau kita cek benar nggak jarak dari B ke sumbu Y sebagai cerminnya itu sama nggak dengan jarak dari sumbu Y ke hasil bayangannya atau hasil refleksinya. Hitung 1, 2, 3, 4 langkah ya kesininya. 1, 2, 3, 4 juga bener gitu ya. Berarti kita yakin letak bayangannya nanti di sini. Satu lagi untuk titik yang paling atas, ini Kak Sari kasih nama titik C. Koordinatnya di sumbu X-nya negatif 1,
di sumbu Y-nya 6. Jadi negatif 1,6. Tulis dulu di sini C negatif 1,6. Menjadi apa nanti? Menjadi C aksen. Berapa koma berapa? X-nya negatif 1 menjadi negatif X, berarti menjadi positif 1, Y-nya 6, berarti ini Y-nya juga 6 ya. Jadi C aksen 1,6. Kita letakkan 1,6 itu di mana? Ini satunya, ini 6-nya. 1 dihubungkan sama 6. Di sini letak titik C aksennya. 1,6. Jaraknya kalau kita bandingkan pasti sama. Ini 1, ini juga 1 ya. Nah, udah tinggal kita hubungkan titik A aksen, B aksen, C aksennya ini. Nah, ini dia A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, C aksen kembali lagi ke A aksen. Tuh, gambarnya sama persis, hanya saja diputar ya. Jadi kalau refleks, bukan diputar deh, dicerminkan. Jadi dia kayak bertolak belakang gitu. Memang sifat cermin kan seperti itu ya. Kalau kita melihat ke arah sana, maka hasil cerminnya akan melihat ke arah sebaliknya. Bener kan ya? Kalau enggak, kita malah ketakutan. Bayangkan kamu bercermin ya, wajahmu menghadap cermin. Nah, di cerminnya kamu malah bisa melihat punggungmu. Itu jadi genrenya horor ya enggak? Memang sifat pencerminan atau refleksi itu seperti ini. Ya, sudah ya terjawab. Ini untuk soal nomor 15. Oke, berarti karena soal nomor 11, 12, 13, 14, 15 ini sudah Kak Sari bantu bahas. Sekarang waktunya pamit. Nanti soal nomor 18 sampai 22 aku kerjakan di video yang terpisah ya. Kamu tunggu aja. Nah, sekarang sebelum pamit, kalau kamu ingin tanya perihal soal-soal ini tadi, boleh tanyakan di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau buat yang mau gabung di dalam grup, chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ini juga tempat untuk tanya jawab soal-soal kamu ya Dek ya. Ada grup yang gratis, ada juga grup yang bayar. Dua-duanya nomor yang dihubunginya sama. Ini nomornya Kak Sari ya, silahkan. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.